Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman, seorang murtadin yang selalu bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Yesus, Bapak Ibu, setan tahu, dan setan juga memberitahukan tentang kematian Yesus. Tetapi yang setan tidak beritahukan adalah tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu sangat ditakuti oleh setan. Bahkan di agama seberang pun mereka selalu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak dibunuh, Yesus itu tidak disalibkan, dan Yesus itu tidak bangkit, tetapi dia diangkat ke surga oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak perlu lagi melihat apa yang menjadi kepercayaan orang seberang. Apapun persoalan yang mereka katakan, cemoohan yang mereka katakan terhadap kekristenan, terhadap Yesus, fitnah yang mereka sebarkan terhadap Yesus, itu biarlah urusan mereka. Yang jelas kita selalu memberitakan Injil, bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ini yang paling ditakuti oleh setan, kebangkitan Yesus setelah dia mengalami kematian. Kemanusiaannya yang mati, tetapi ilahinya, keilahian Yesus itu tidak bisa mati dan tidak pernah mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian dalam bahasa Nias. Hana lese kisa kidedegu meno are draw bagai Yesu tosa sade degu bahorgu andre manga renga rada degu habazoru gona sahono dede bayawasade dewa ngalui da habazorugo naha sahono dede bayawasade dewa ngalui da andresau hagele ke Yesu malesa kau ni de bawenu meno kau ni bawa andremu somu sodedegu habazorugo hana sahana dede bayawasade dewa ngalui da habazorugo naha sahono dede bayawasade dewa ngalui da. Haleluya. Bapak Ibu, pujian dalam bahasa Nias ini saya pelajari dan saya belajar ketika saya pelayanan di Nias beberapa bulan yang lalu sebelum corona pastinya Bapak Ibu. Saya melayani di Pulau Telo, Pulau Tebolo, dan Pulau Seru. Saya selama sebulan di Pulau Telo, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa pentingnya hidup kita ini di dalam Kristus. Ketika kita mengenal Yesus, maka kehidupan kita yang lama secara otomatis pasti berubah. Sikap hati kita itu pasti berubah. Pola pikir kita itu pasti berubah. Tingkah laku kita itu pasti berubah. Saya tidak menceritakan mengenai kehidupan orang lain, tetapi saya, Bapak Ibu, akan bersaksi bagaimana saya setelah mengalami Kristus di dalam kehidupan pribadi saya.
Dulu Bapak Ibu, saya orang yang sangat jahat. Orang yang sangat hina. Orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Orang yang suka berkata dusta. Orang yang suka berkata bohong. Orang yang suka membuat orang lain hidup susah. Tetapi Bapak Ibu, saya dalam hati kecil saya ingin berubah. Saya ingin merubah kebiasaan buruk saya. Semakin saya mencoba dengan sekuat tenaga saya ingin berubah. Semakin saya tidak bisa berubah. Semakin saya jatuh dalam lubang yang sama. Saya juga pernah di sebuah pondok pesantren Bapak Ibu. Di sana juga saya bukan santri yang diidam-idamkan oleh sebuah pondok. Bukan santri yang bijaksana saya. Bukan santri yang baik. Tetapi santri baik menurut mata manusia, tetapi tidak baik menurut mata Tuhan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Saya orang yang sangat jahat. Perangai saya itu jelek sekali. Dan saya ingin selalu berusaha untuk mengubah tingkah laku saya dari yang tidak baik menjadi baik. Tetapi Bapak Ibu, semakin saya berubah, ingin mengubah, semakin saya jatuh dan terperosok ke dalam lubang yang sama. Sehingga pada sekali waktu Bapak Ibu, saya berjumpa, menemukan penyelamat dalam hidup saya. Saya menemukan Kristus dalam hidup saya. Saya menemukan Yesus dalam hidup saya melalui sebuah perdebatan di media sosial. Di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup itu Bapak Ibu setiap hari terjadi cacian, makian, hinaan. Dan di grup itu juga tidak mencerminkan, orang Kristen tidak mencerminkan Kristus. Orang agama seberang juga tidak mencerminkan Muslim. Terjadi caci maki, hinaan, cacian, makian, menjelek-jelekkan, fitnah, memfitnah di situ. Tetapi saya Bapak Ibu, ketika saya melihat Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya menemukan Injil ini, ayat ini Bapak Ibu, Yesus hadir dalam kehidupan saya. Dia yang mengubah saya, mengubah pola pikir saya yang dulunya benci terhadap orang lain, benci terhadap orang di luar iman saya, khususnya agama Islam, benci terhadap orang di luar agama Islam, benci kepada orang Kristen Nasrani, benci kepada orang Katolik, benci kepada para pendeta, mencemooh mereka, menghina mereka. Bahkan saya juga Bapak Ibu, orang sebagaimana saya katakan tadi, bukan orang yang baik. Tetapi ketika Yesus tangkap saya melalui Injil Yohanes 14 ayat 6 lewat sebuah perdebatan, iseng-iseng saya mencari, saya ketik di Google, saya ketik a Bible. Ketika saya tulis a Bible di Google, lalu saya search, saya cari, keluarlah satu ayat. La ahadan ba'dahu ayah wa qablahu ayah. Satu ayat yang keluar, Yohanes 14 ayat 6. Ketika saya menemukan ayat ini Bapak Ibu, saya membaca, saya renungkan, dan ayat itu berbicara kepada saya. Akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Di mana jalan ini Bapak Ibu harus ditemukan oleh semua orang. Harus didapatkan oleh semua orang. Maka dari itu, saya ketika menjadi murtad, saya selalu bersaksi, menceritakan tentang Injil Yohanes 14 ayat 6. Karena melalui Injil Yohanes 14 ayat 6, hidup saya diubahkan. Yesus hadir dalam hati saya, dan saya tidak lagi berkata dusta, tidak lagi berkelakuan yang tidak berkelakuan sebagaimana kelakuan saya sebelumnya. Sering mencaci maki orang, menghina orang, tidak baik, akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak terpuji. Tetapi ketika Yesus mengubah hidup saya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya menjadi seorang evangelis, memberita kabar baik.
Pemberita kabar baik, di mana kabar baik ini harus diterima oleh semua orang. Diterima tidak diterima Bapak Ibu, seorang pemberita kabar baik harus memberitakan. Saya ingat kata-kata Abi Saifuddin Ibrahim, di mana Al-Mukarram 2 hari yang lalu katakan kepada saya, kamu Pendi, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Kenapa Bapak Ibu? Immanuel, Elohim di dalam kita. Bila Elohim di dalam kita Bapak Ibu, Tuhan di dalam kita, Yesus menyertai kita, Yeshua HaMasiah menyertai kita, apa yang kita takutkan? Tuhan loh yang menyertai kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saya selalu menceritakan tentang juru selamat Injil Yohanes 14 ayat 6. Saya selalu bersaksi. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Yesus datang. Bapak Ibu, bersaksi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena hidup kita di dunia ini Bapak Ibu sementara. Mari kita bersaksi. Pergunakan kesempatan nafas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita bersaksi. Nah Bapak Ibu, ada banyak komentar di channel kita. Ada salah satunya Media Channel dan juga Dr. Alwan. Tetapi pada kali ini saya katakan saya sudah tidak mau lagi berdebat. Bukan saya takut debat. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita debat dengan mereka, bila lidah kita terpelintir, terpleset Bapak Ibu, mereka main lapor. Setelah saya renungkan, saya sudah tidak mau lagi debat dengan mereka Bapak Ibu. Kalau memang mereka mau counter apa yang saya sampaikan, ya sudah, silakan counter di YouTube Anda, di video Anda, di channel Anda. Tapi jangan Anda mengajak lagi saya debat. Walaupun saya di video saya sebelumnya saya pernah menentang debat. Saya baru mau debat di forum terbuka. Saya akan bergandengan tangan dengan Abi Saifuddin Ibrahim dan dengan apologet dari Kristen. Di tempat yang terbuka, dimateraikan di atas materai 6000, hitam di atas putih. Setelah debat tidak diadu kepada pihak yang berwajib sehingga kita ditangkap. Baru saya mau. Tetapi bila mereka hadir di bawah komentar video kita Bapak Ibu, biarlah mereka komentar apapun yang menjadi keinginan mereka, tetapi jangan kita balas cacian, hinaan, makian mereka. Kita melihat mereka sering mengatakan saya murtadin yang bodoh, murtadin yang tolol, murtadin yang tidak tahu apa-apa, murtadin yang masuk neraka. Biarlah itu urusan dia. Yang jelas urusan kita itu sampaikan kebenaran agar kebenaran bisa diketahui oleh semua orang. Kitab Filipi katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apabila hati kita baik Bapak Ibu, maka tutur kata kita pun sopan santun baik. Apabila hati kita baik Bapak Ibu, maka tulisan kita di media sosial pun itu baik, bisa menyenangkan hati orang. Tetapi bila hati kita jahat, maka tulisan kita di kolom komentar pun akan jahat. Kenapa? Karena apa yang keluar dari tanganmu itu berasal dari hati. Apa yang keluar dari muka, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Maka dari itu sekali lagi saya Bapak Ibu sudah tidak mau lagi ladenin untuk mereka ajak saya debat. Sekali lagi saya sampaikan, bila lidah kita terpleset mengutip ayat mereka, padahal kita tidak mentafsirkan, hanya mengutip ayat lalu kita baca arti dalam, setelah kita baca dalam bahasa Arab, kita baca arti dalam bahasa Indonesia, kita tidak mentafsirkan, mereka marah, mereka berbondong-bondong melapor kita. Buat apa kita ladenin orang yang seperti ini? Buat apa? Makanya lebih baiknya apabila mereka tidak senang dengan channel kita, dengan video kita, silahkan mereka buat video tandingan, mengcounter setiap video yang kita buat. Kembali ke pokok pembahasan.
setelah saya ditangkap Yesus Bapak Ibu, saya diubahkan. Hati pikiran saya diberikan hati yang baru, roh yang baru, dan hidup yang baru. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup yang menyenangkan hati sesama, dan hidup yang tidak mencela orang lain, mencaci maki dan menghina orang lain, dan hidup yang tidak membuat rugi orang lain. Berbeda dengan hidup saya sebelumnya, selalu membuat rugi orang lain Bapak Ibu. Tetapi setelah saya mengenal pribadi Yesus, saya diubahkan oleh Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Sehebat apapun kita ingin mengubah hidup kita, bila Tuhan tidak campur tangan, maka kita tidak akan bisa mengubah hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu. Pesan saya kepada saudara semuanya, jadilah pribadi yang baik, pribadi yang lemah lembut, yang rendah hati. Saya selalu sampaikan, jadilah kita orang Kristen yang lemah lembut, rendah hati. Agar firman Tuhan, agar orang di luar kekristenan melihat Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua Hamasiah Waruah Hakodes memberkati saudara dan saya. Saya selalu berdoa dan membawa saudara dalam doa saya, agar saudara diberkati oleh Tuhan luar biasa. Diberkati rumah tangga saudara, diberkati anak-anak saudara, cucu menantu saudara, diberkati umur saudara, diberkati usaha pekerjaan saudara. Segala halangan rintangan yang membuat saudara jatuh, di dalam nama Yesus Kristus semuanya itu ditolak. Semuanya itu sirna, dan saudara akan selalu berhasil. Terus naik, tidak akan pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi peminta-minta. Mental kita, mental yang memberkati, bukan mental yang meminta-minta. Terima kasih. Shalom Bishem Hamasiah. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.